Kembali lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing tentang masih kayak kemarin Action Cam B Pro 5 ini, tapi sharing tentang kendala saya tentang masalah memori ini. Jadi saya nggak tahu kenapa saya coba rekam pakai memori yang saya beli, yang biasa, yang murah. Saya coba itu mentok sampai 3 kali video, itu pun video nggak lama, paling banter 3 menit 4 menit. Kalau udah lebih 5 menit itu nggak bisa dibuka, pasti album. Nah saya coba lagi sampai 6 kali 7 kali, malah tambah parah, cuman semenit nggak ada pun nggak bisa dibuka. Lah ini gimana? Akhirnya saya googling, wah ternyata pusing, banyak banget faktor yang buat ya data korup istilahnya itu, atau data rusak gitu ya. Akhirnya saya daripada pusing, saya nanya teman saya yang kebetulan punya ini. Saya tahu dia punya ini, saya cerita ke dia dan dia pun pernah mengalami kayak saya waktu pertama beli. Dan dia cuman ngusulin ganti memori yang lebih bagus kata dia. Ya aku bingung lagi, memori yang bagus tuh kayak gimana. Akhirnya dia juga nggak bisa ngejelasin. Akhirnya pokoknya saya beli modelnya begini. Nah saya lihat di HP-nya, riwayat dia belanja online-nya, saya lihat oh yang begini. Setelah akhirnya saya coba juga belanja. Nah tapi setelah saya nanya-nanya orang lain lagi yang lebih tahu tentang IT ya, ada jawabannya. Ini saya unboxing dulu ya. Ini baru datang, jadi saya unboxing juga sekalian. Jadi saya nanya plan kerja saya yang orang IT pas itu juga, kenapa sih memori itu ada yang mahal ada yang murah gitu kan. Ternyata jawaban mereka yang udah tahu IT ya, itu tiap memori itu punya kecepatan yang berbeda-beda dalam transfer data dan menyimpan data. Jadi intinya di sini nih yang bikin beda, speed. Nah, kelihatan nggak? Speed 170 MB per S. S-nya tuh sekon, kata IT-nya itu detik. Jadi memori ini bisa transfer data itu sampai mulai dari 90 sampai 170 MB per detik. Nah, nggak ketemunya di sini. Kamera ini resolusi tinggi, dia sekali ngerekam butuh data tinggi. Sementara Action Cam ini nggak ada RAM, jadi nggak ada tempat untuk pindah data ke memori. Jadi ini nggak ada RAM, jadi nggak bisa ke RAM dulu baru ke memori. Nah di sini kendalanya. Nah memori yang biasa itu nggak sampai kecepatan segini, mungkin di bawahnya. Kata IT-nya ada yang 70 MB per sekon, 80, ya mentok-mentok 90 itu yang biasa-biasa. Jadi kalau yang udah merek Extreme, model Extreme Pro ini ya, itu kecepatannya sudah sampai 170. Jadi imbang antara si kamera memuat data yang gede dan transfer ke memori langsung itu pas. Makanya nggak ada kata korup karena dia langsung masuk ke memori dengan tepat waktu. Nah kalau pakai memori yang biasa yang standar ukuran speed dari Mbps nya itu kecil, nah itu keteteran. Nah disitulah penyebab jadi korup atau data nggak bisa dibuka atau videonya gagal play gitu, gagal tayang. Jadi akhirnya ya saya coba ini, saya mau lihat dulu gimana ini kesini support apa enggak. Kita lihat, kalau misalnya support saya coba dulu berapa kali video, ntar temen-temen bisa lihat bener nggak sih memori ini ngaruh atau emang kamera saya yang bermasalah nih, sebagai pembuktian juga. Jadi kita buka langsung aja. Ini memorinya tipe SanDisk ya, tapi yang Extreme Pro Micro SD XC. Nah, kalau ini bahasa IT kayaknya ya, saya kurang tahu ya. Intinya
inti dari semua itu kecepatan si memori itu membaca data atau mentransfer data. Jadi jangan asal pilih memori, takutnya kejadian kayak saya udah dibeli gak kepake gitu loh, kan sayang. Ya kalau ditanya nggak masalah kan, ya kalau kayak saya kan ya gimana, nyarinya aja sampai keringetan kan. Ini dibuka dulu. Nah kalau ini saya yang biasa SanDisk juga, cuman hanya ultra. Kelihatan nggak dia kecil banget ini. Pokoknya SanDisk tapi ultra. Kalau ini kan Extreme Pro gitu. Jadi beda tipe. Sama memori, cuman bisa nyimpen data, cuman beda kecepatan, beda doang. Itu intinya. Jadi coba ya. Ini saya mau coba dulu video, ntar kalau oke saya lihatin lagi ya. Nanti ini harus konfirmasi dulu. Oke bentar, saya mau video, kan nggak mungkin saya sambil rekam kelamaan ya. Oke, kali ini saya sudah mencoba dan hasilnya yes, alhamdulillah action camnya normal. Jadi kita coba ya. Nah ini kita ambillah gunting ini sebagai tanda video awal kita ya. Kita klik shooternya ya. Nah kita sudah lihat memulai. Untuk merekam, tandanya ada di ini merah titik sebagai tanda sedang merekam ya. Jadi saya sudah coba tadi 6 atau 7 video, gak ada yang korup, semuanya normal dan bisa diputar. Kalau kemarin buru-buru diputar, dilihat aja udah nggak bisa ya, karena itu salah memori itu. Nah, cukup ya, ini gunting sebagai tanda bahwa ini yang pertama ya. Nah untuk lihat album belum lupa ya, klik power sampai menemukan gambar. Nah ini nih ciri-cirinya nih. Nomor 1 kita yang tadi gunting ya, kita bikin bareng-bareng. Video ada 8, jadi dari 8 video ini kita bisa lihat dengan cara klik buat pindah atas bawah tuh. Oh kita di sini salah sorry. Ini video 1 yang gunting kita awal. Ini 2 3 4 5 6 7 8 dan satu lagi gunting yang awal. Ada 8 video semuanya terekam. Nah kita tinggal uji bisa main apa enggak nih, di play bisa enggak nih. Kalau mau play lihat jangan lupa ya, klik ini nih, tekan. Nah ya itu tandanya bisa mulai tuh jalan ya. 06 7 8 9 10. Nah ini udah bisa nih, oke nih. Jadi memorinya support dengan action cam, jadi nggak kayak awal. Kalau udah kita tinggal pencet power aja. Nah udah kembali lagi, kita milih yang kedua. Yang kedua kita coba lagi play. Oke ya, jalan ya. Kalau kemarin buat video tuh udah nggak bisa dilihat, album pun tulisannya udah nggak kayak gini ya. Mungkin yang pernah ngalamin tahulah, jadi bingung. Nah ini solusinya. Kalau kalian kayaknya kalau HP juga sama, misalnya buat video nggak bisa, kayaknya memorinya itu bukan HP-nya gitu ya. Tuh bisa kan 29 30 31. Ini info bagi saya sangat
gimana ya, pengaruh banget nih. Saya kalau nggak dikasih info begini udah putus asa, udah berpikir wah kameranya saya beli mahal-mahal. Bagi saya mahal ya, bagi teman-teman mungkin murah lah ya. Itu nggak berguna kan, seperti apa gitu kan rasanya. Tapi setelah tahu begini ya alhamdulillah jadi terobati tuh kan, jalan, jadi nggak ada masalah. Dan pilihan untuk space memory action cam itu juga jangan sampai salah ya, bukan salah sih, kurang tepat lah. Jadi di setiap action cam harusnya sih ada speknya nih. Nah dari speknya kita harus tahu kekuatan memori atau penyimpanannya itu sampai kuat sampai mana gitu kan. Jangan lihat-lihat asal beli misalnya 128 GB, ternyata di action camnya itu hanya mampu 64 gitu kan, takutnya malah ngeblank gitu. Ini kan 4 GB up tuh berarti mampu sampai 64. Jadi kalau kita beli di atas 64 kita kurang tahu nih bakalan gimana gitu kan. Nah ini contoh memorinya yang support ya untuk action cam, tapi yang hanya micro SD doang saya udah coba kemarin, nggak support itu sebenarnya. Nah ini kan ada HC, ada XC. Nah di sini nih kita baru tahu ini XC. Oh ini XC ya, tuh SD XC. Dan di sini pun ada SDXC, dan yang paling terakhir ini kayaknya yang paling support lah, kayaknya yang paling bagusnya. Soalnya emang yang HC emang agak murahan daripada yang Extreme Pro. Yang bias bawahnya ini kayaknya ekstrim aja gitu kan. Kalau yang bawahnya lagi ultra, bawahnya lagi nggak ada ultra, jadi micro SD doang gitu. Jadi mungkin sekian saja info dari saya. Jangan salah sampai kita menjadi bingung atau panik gitu, dan kita nggak usah takut, kita bisa nanya ke teman-teman yang lebih paham. Jadi itu benar pepatah mengatakan malu bertanya sesat di mana-mana ya di situ. Ini yang saya alami gitu. Jadi untuk terakhirnya saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa bantu saya kembangkan channel ini dengan cara subscribe, dan kalau bisa komen, syukur-syukur bisa share ke grup kalian ya. Itu bagi saya Anda sudah bersedekah buat saya gitu. Semoga bermanfaat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.